Guys, assalamualaikum. Jumpa lagi sama aku Anggra Yuna di My Story. Oke guys, kali ini aku mau ngelanjutin My Story aku yang pertama, yaitu yang waktu itu aku ceritain tentang perjalanan aku pacaran sampai aku nikah sama suami aku. Nah, kali ini aku mau ceritain tentang dari mulai aku lahir sampai aku lahir sih, anakku maksudnya. Aku mau nyeritain tentang anakku, itu ketika aku hamil, aku melahirkan sampai sekarang anakku usianya hampir 3 tahun guys. Nah, check it out. Nah, aku waktu itu nikah pada tahun pada tanggal 11 Juli 2017. Aku lupa jadinya, aku ngerepek di sini. Nah, tanggal 11 Juli 2017. Nah, waktu itu ketika aku nikah nih, ceritanya nih, kan ini udah punya rumah sendiri nih, jadi aku kepengennya udah langsung punya anak gitu guys. Tapi karena suamiku tuh kan dudah ya, jadi dia pengen menikmati masa pacaran dulu. Hubungannya apa? Nah gini, jadi waktu itu suamiku tuh pengennya gini, kita pacaran dulu setelah nikah selama 1 tahun, abis gitu nanti setelah 1 tahun kita bikin anak gitu ceritanya. Iya. Nah ternyata guys, nggak tahu ini karena mungkin sugesti atau karena nggak tahu juga ya kenapa apa yang diucapkan sama suami aku tuh terjadi gitu guys. Jadi dia bilang 1 tahun kita nikah, kita bikin anak. Ternyata bener-bener 1 tahun kita dikaruniai anak seperti itu guys. Jadi kira-kira tahun 2018 ya. Kabar mengenai kehamilan. Nah, oke. Di waktu itu aku satu bulan itu kok ngerasa gini, aku tuh kok ini kok belum datang bulan gitu ya, terus rasanya kok tapi mau datang bulan cuman kok nggak keluar gitu ya. Udah lebih kira-kira ada 1 minggu biasanya dari tanggal yang bulan kemarin, 1 minggu kok belum ada tanda-tanda. Akhirnya aku mencoba, tapi sebelum itu saking kepinginnya aku punya anak, jadi setiap bulan tuh aku test pack, oh belum ada, test pack lagi, belum ada, sampai aku bener-bener aku takut mau test pack lagi ya. Terus kok karena ya ini rezeki ya dari Allah ya, pada saat itu aku test pack, ternyata guys hasilnya positif. Nah, itu aku seneng banget guys. Nah tapi guys, ini ada sebuah kesedihan buat aku waktu itu. Karena apa? Biasanya nih kalau istri hamil ya, perempuan hamil, dia pengennya kan ketika dia ngasih kabar ke suaminya, itulah aku hamil. Suami itu senang, yang gembira, yang istrinya dipeluk, selamat ya gini. Tapi itu adalah sebuah ketidakmungkinan. Enggak gini jadi keinginanku itu adalah di luar ekspektasi. Jadi suamiku cuma bilang, loh hamil ya gitu. Bayangkan dengan ekspresinya seperti itu, gimana hatimu guys? Tapi nggak apa-apa lah ya, aku positif thinking aja, karena waktu itu kan suamiku lagi baru aja buka usaha resto sama keluarganya. Nah mungkin takutnya dia kalau sekarang aku hamil punya anak, takutnya nggak bisa memenuhi kebutuhan lah gitu. Tapi guys, keyakinanku adalah kalau kita punya anak, rezeki kita akan bertambah seperti itu. Betul nggak? Betul ya. Nah oke guys, kita lanjutkan ke kehamilan tadi. Nah waktu itu kemudian pada saat usia kehamilanku yang 5 minggu 2 bulan apa 3 bulan gitu loh. Nah suami aku ini ada kayak sekolah latihan gitu ya, latihan Muay Thai, karena dia adalah seorang pengajar Muay Thai. Nah dia berangkatlah dia ke suara sepeda motor lewat.
berangkatlah dia ke Thailand. Nah ini aku ditinggal di Thailand sendiri nih, jadi aku di rumah aku ditinggal sendiri, dia di Thailand. Nah dari situ udah beberapa kalau nggak salah 1 bulan di Thailand, pulanglah dia. Tahu nggak apa yang dia bawa guys? Jadi ini anak masih dalam kandungan, masih usia, kalau nggak salah masih usia belum ada 4 bulan ya. Dia udah bawain yang namanya celana Muay Thai. Ntar aku kasih tunjuk fotonya ya. Celana Muay Thai, masih bayi, masih kecil gini celana Muay Thai. Katanya dia, nanti kalau anakku udah lahir, anakku jadi jadi fighter katanya gitu. Ini ya. Oke lanjut. Nah terus setelah dia pulang dari Thailand, akhirnya kita ke dokter lah bersama, melakukan cek kehamilan USG ke dokter. Waktu itu di rumah sakit Panti Nirmala. Nah di situ kita seneng dong, seorang istri ditungguin sama suaminya waktu cek, ya pasti seneng lah ya, aku juga seneng. Nah terus udah cek, ternyata kan kira-kira usianya udah 4 bulan ya. 4 bulan kan udah ada nyawanya nih, udah kelihatan kelaminnya gitu. Akhirnya dia aku periksa nih, dan dokter mengatakan kalau anaknya adalah laki-laki. Yeay, laki-laki, seneng banget, karena aku sama suami aku tuh pengen banget punya anak laki-laki kayak gitu. Oke, seneng banget deh. Tuh, oke. Terus abis itu karena saking senengnya, masih usia 4 bulan ya, aku udah cari nama-nama, cari referensi nama, dan ketemulah sebuah nama, tapi ini masih belum pasti namanya ya. Cuman aku cari nama itu bukan nama sembarangan yang pasti ya, karena gini, dalam Islam itu kan kita harus ngasih nama yang bagus untuk anak. Biar apa? Karena nama itu adalah doa. Bener nggak ya? Bener ya. Nah, karena aku tuh bukan orang yang bagus atau jago dalam bahasa Arab, takutnya nanti nama ini tadi salah arti atau apa, tambah kelihatannya kan lucu ya. Akhirnya aku cari nama-nama sahabat-sahabat Nabi atau ini pejuang-pejuang Islam pada zaman dulu yang namanya udah dikenal ya, kayak gitu. Terus aku cari-cari, aku baca-baca buku. Nah ketemulah ini cerita yang bener-bener aku suka guys. Nah cerita apa? Lanjut. Oke, untuk nama anakku, jadi aku punya satu idola ya. Idola itu adalah seorang pejuang muslim pada tahun lupa. Nah beliau ini adalah seorang pejuang, satu-satunya pejuang. Dan kalau di dalam hadis tuh gini, bunyinya gini, kalau salah maaf ya. Jadi nanti suatu saat ada kota terbesar di dunia waktu itu adalah kota Konstantinopel. Dia akan dikuasai oleh panglima terbaik dan prajurit terbaik, kata Nabi Muhammad waktu di zamannya Nabi Muhammad ya. Nah ternyata beberapa tahun, ya udah hampir ratusan tahun, mungkin kalau nggak puluhan tahun setelah Nabi Muhammad wafat, ratusan tahun kalau nggak salah ya, itu terjadilah apa yang dikatakan Nabi itu benar. Dan dia adalah sosok yang bisa menaklukkan kota Konstantinopel. Dia satu-satunya yang raja yang bisa menaklukkan kota Konstantinopel. Nah kalian tahu tuh siapa? Coba tebak. Nah ya bener, dia adalah Muhammad Al-Fatih. Nah tuh, jadi aku tuh cinta banget sama ceritanya Sultan Al-Fatih ini, dimana ketika dia usia 14 tahun itu dia sudah bisa hafal Al-Quran guys, kayak gitu. Nah terus ketika dia usia 21 tahun dia berhasil menaklukkan kota Konstantinopel, dimana kota ini adalah kota terbesar yang dikuasai oleh bangsa Romawi. Iya tuh gitu guys.
Jadi aku tuh jatuh cinta banget sama sosok ini. Makanya kenapa anak aku kasih nama Al-Fatih gitu. Untuk depannya nanti ya ceritanya gimana. Nah aku tuh pengen banget ngasih nama anakku ini Muhammad Al-Fatih. Jadi sama kayak ceritanya itu tadi, Muhammad Al-Fatih kayak gitu. Cuman kata suamiku gini, kalau Muhammad Al-Fatih tuh kan udah banyak gitu loh. Jadi gimana kalau kira-kira dikasih apa gitu, apa masa Muhammad Al-Fatih Rudi Kurniawan, panjang banget ya. Akhirnya keluarlah satu nama yang simple tapi ya menggambarkan seorang Al-Fatih tadi, yaitu Sultan Al-Fatih. Jadi anak aku namanya Sultan Al-Fatih guys, kayak gitu. Jadi doanya itu semoga anakku itu bisa jadi hafiz Quran, terus jadi orang yang jadi manusia yang bertakwa, yang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi mintanya tuh yang baik-baik gitu, karena selama dalam kandungan tuh ya aku mintanya yang baik-baik gitu guys. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Jadi ketika waktu aku hamil itu kan aku masih aku bekerja di salah satu dealer di Kota Malang. Jadi aku tuh masih bekerja di sana sebagai seorang customer service. Nah aku belum resign nih. Jadi aku masih kerja dengan kondisi aku hamil sampai usia kehamilanku 9 bulan. Jadi 9 bulan itu aku baru resign kayak gitu. Nah ini ada cerita ya. Jadi selama di kantor tuh ini cerita yang nggak pernah bisa aku lupain ketika waktu aku hamil. Nah waktu itu kan musimnya mangga nih, musimnya mangga. Jadi aku setiap hari tuh makan mangga, ada aja yang bawain mangga ya. Namanya juga rezeki anak soleh ya, amin. Jadi ada yang bawain mangga, seperti setiap hari makan mangga. Terus di sebelahnya kantor aku nih, itu kan ada kayak supermarket gitu namanya Lion Superindo. Setiap hari tuh kalau nggak aku beli ice cream, beli mangga, beli itu namanya minuman yang buat ibu hamil itu yang banyak asam folatnya kayak gitu. Terus setiap hari aku beli. Dan ada lagi nih yang aku paling nggak bisa lupa tuh. Jadi di depan kantorku itu kan ada orang jual di seberang jalannya. Itu kan ada kayak warung gitu, dia jual kelapa muda. Jadi setiap pagi ini udah datang gitu ya. Terus sekitar jam 9 jam 10 tuh ini ada OB ku tuh namanya Mbak Eka. Itu aku mintain tolong dong beliin kelapa muda. Tapi aku nggak mau dikerok Mbak. Aku maunya langsung sa buahnya yang bulat itu guys. Jadi yang bulat itu langsung akhirnya jadi tiap pagi tuh sambil ngerjain di depan komputer itu sambil ada buah kelapa muda tuh sambil tak sedotin kayak gitu guys. Jadi itu yang paling aku nggak bisa lupa sama sekali di sana. Tuh kenapa anakku kok bersih? Gak tahu ini mitos atau fakta ya. Katanya sih kalau kita lagi hamil kita sering minum degan itu anaknya nanti bersih atau apa gitu. Gak tahu itu mitos apa, tapi ternyata nyatanya memang anak putih gitu. Putih guys, nggak tahu juga. Ya nggak tahu juga gimana menurut kalian, komen di bawah ya. Nah, abis gitu biasanya nih kalau ibu hamil tuh kan pantangannya banyak nih ya. Nggak boleh makan nanas, nggak boleh makan durian. Tapi ini semua nggak berlaku buat aku guys. Jadi nanas juga aku makan, durian apalagi, karena durian kan aku seneng banget ya durian. Jadi aku makan semuanya. Tapi ya nggak berlebihan juga, karena kan vitaminnya juga kita butuh toh. Jadi tapi nggak boleh terlalu banyak gitu. Jadi sekepinginnya aja, kepingin makan gitu. Gitu guys. Nah, oke, kita lanjut ke waktu lahiran ya. Nah, waktu lahiran itu sebenarnya sih aku pengennya lahirannya tuh normal guys. Cuman waktu itu karena ada nggak tahu ada insiden atau apa. Jadi ceritanya maghrib tuh aku mandi ya. Udah kira-kira udah 39 minggu. Nah, aku tuh mandi.
mandi maghrib, terus kata mertua aku tuh kan gini, jangan mandi maghrib ya, lagi hamil jangan mandi maghrib. Cuman aku tuh nggak begitu, nggak apa-apa, orang lagi gerah juga gitu. Atau ini memang aku bandel sih ya, aku mandilah maghrib itu mandi. Terus tiba-tiba habis mandi, udah selesai mandi, kan aku tidur sambil pegang HP gini. Nah, tiba-tiba kok kedengeran, tapi kok itu suaranya tuh kedengeran gitu biasa. Terus aku diem dong. Kenapa nih? Apa sih ini, aku kok suaranya kayak ban meletus. Terus aku ngerasain ada yang kayak ngompol, tapi kok bukan pipis, apa ya gitu. Akhirnya aku ke kamar mandi, aku berdiri gini, kok ngocor terus sampai ke bawah, aku ngocor terus. Akhirnya nih buru-buru lah aku telepon si suami. Aku telepon, ini cepetan kesini nih, kayaknya ketuban aku pecah, aku gitu. Oke, orangnya langsung deh, dia datang, akhirnya langsung kita dibawa ke rumah sakit. Waktu itu di rumah sakit Melati Husada, aku ke rumah sakit Melati Husada, saya dari sana. Terus waktu itu sekitar pukul 7 malam, aku udah di sana, udah ditangani sama dokternya, yang dilihat sama dokternya, belum ada bukaan sama sekali. Terus itu belum ngerasa mules nih, belum biasa aja. Terus kok belum, oke, ditunggu dulu ya gitu. Oke, tunggu dulu, kira-kira jam 10 malam atau enggak, kalau nggak salah jam 11 malam ya, jam 11 malam itu udah mulai nih ngerasa mules-mulesnya, 15 menit sekali gitu loh, mules gitu. Terus dicek lagi lah sama susternya, belum bukaan bu gitu. Dah ya wes, ditunggu lagi deh, mules lagi. Itu udah mulesnya itu hampir 5 menit sekali guys. Jadi 5 menit sekali, bayangin, udah mules nih, udah sakit banget, aduh sampai nangis kan, dicek lah lagi sama dokternya, belum ada bukaan. Oke, akhirnya dokternya memutuskan nanti kalau kita tunggu sampai jam 7 pagi. Kalau jam 7 pagi belum ada bukaan. Nah, lanjut guys, sorry tadi full ya, jadi aku lanjutin sekarang. Nah, waktu itu kan udah jam 12 malam nih. 12 malam itu udah 5 menit sekali nih mules kontraksi nih, sampai aku nangis gitu, sampai nangis. Akhirnya si dokternya itu datang diperiksa, ternyata belum buka lagi. Akhirnya dokter memutuskan nanti ketika kita tunggu sampai jam 7 pagi ya bu ya gitu. Oke lah, kita tunggu sampai jam 7 pagi. Ternyata ini perut udah yang, aduh gimana ya, sakit banget, udah yang mules-mules, udah hampir udah nggak bisa dibayangin ya gimana. Ibu-ibu yang pernah hamil pasti udah pernah ngerasain gimana sih rasanya kontraksi, ya nggak sih. Tuh ternyata jam 7 pagi itu belum juga bukaan guys. Gimana, aduh ya Allah, aku bilang gitu, loh ini kenapa. Akhirnya sama dokternya diginiin, ngomong sama pak suami, pak ini karena belum bukaan, takutnya kan karena air ketubannya udah pecah, takutnya nanti ada apa-apa sama anaknya kan. Kalau takutnya nanti kehabisan air ketuban, anaknya keracunan atau apa di dalam perut. Kita ada dua pilihan nih guys. Jadi dokternya bilang yang satu diinduksi. Kalau diinduksi ini itu 50-50 antara dia bisa langsung bukaan atau enggak gitu, jadi harus disesar juga. Atau yang kedua langsung sesar, kalau langsung sesar langsung lahir gitu. Akhirnya nggak pikir panjang deh, suamiku langsung bilang udah sesar aja dok, sesar deh akhirnya. Oke, akhirnya mulai jam 7 tuh aku suruh puasa selama 6 jam, 7, 8, 9, 10, 11, 4 jam ya, 4 jam puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum, pokoknya udah puasa. Habis itu dipersiapin dulu buat lahirannya. Akhirnya jam 11 itu aku masuk ke ruang operasi. Nah itu guys, rasanya masuk ke ruang operasi itu nggak tahu karena memang suhunya yang memang dingin atau karena aku yang deg-degan ya, takut dioperasi, takut sakit atau apa. Jadi tuh kayak gemetaran gitu ya, tuh takut gimana kayak gitu guys. Tapi nih karena dokternya tuh lucu gitu loh, jadi biar supaya ngilangin rasa cemas atau rasa takut itu aku
diajak ngobrol. Dan lucunya dia ngajak ngobrol, aku tuh ngajak ngobrol soal pemilu guys. Coba bayangin, aku ditanya gini, kamu pilih Pak Jokowi apa Pak Prabowo? Nah, udah masuklah ke kamar operasi tadi, terus sama dokternya udah dipersiapkan dan sebagainya gitu ya. Terus diajaklah ngobrol sama dokternya tadi, karena aku tuh kan lagi gugup banget ya, karena udah gugup, AC-nya dingin banget, jadi kayak gimana ya, teman gigil banget gitu. Terus akhirnya datanglah waktunya untuk melahirkan guys. Itu disuntik di bagian belakang sini, suntik anestesi sini. Selama lama tuh kakiku tuh udah anget gitu, anget dan nggak ngerasa apa-apa. Yang aku rasain waktu itu cuman waktu perutnya dirobek gini guys, dirobek gini tuh rasanya cuman sedut apa ya, tiba-tiba aja anaknya lahir, udah ada anaknya. Terus ngerasa waktu dijahit gini sedut, tapi nggak ngerasa sakit sih, cuma disedut, oh udah selesai, berarti cepet banget gitu ya prosesnya. Nah dari situlah Sultan Al-Fatih lahir guys, pada jam 14.45 dia lahir ke dunia. Yeay. Oke, gitulah ceritanya. Jadi anakku lahir hari Selasa jam 14.45 dengan berat badan 2,75, panjangnya 45 cm. Lupa deh, nanti aku lihat deh. Ya, ntar aku lihat. Nah, itulah lahirlah dia ke dunia ini. Gitu guys. Selamat ya Ibu Anggra dan Bapak Rudi. Gitu. Itulah cerita Sultan Al-Fatih waktu lahir guys. Nah, gimana kalian, menurut kalian ada nggak pengalaman kalian tentang proses melahirkan kalian? Boleh deh cerita di bawah, atau kalian langsung bisa cerita ke email yang ada di bawah ini. Kalian bisa cerita, nanti coba aku sampaikan ya gitu ya, kita coba aku ceritain kayak gitu. Nah setelah kelahiran itu, oke, aku lanjutin ya. Setelah anakku lahir tuh, itu yang namanya biasanya kan asinya tuh kan langsung keluar, itu aku nggak guys, jadi harus nunggu sekitar 1 hari ya, 1 hari baru keluar, dan itu pun nggak keluar yang banyak, jadi keluarnya sedikit banget. Kasihan nih anak ya, kasihan banget. Tapi ya enggak sih, nah, gimana lagi orang ya, setiap kondisi ibu kan, setiap orang kan beda-beda gitu ya. Jadi jangan mengejudge ibu-ibu yang nggak bisa menyusui itu dengan sebutan bukan ibu yang sebenarnya guys ya. Atau biasanya orang-orang yang menjudge ibu-ibu yang nggak melahirkan secara normal itu bukan ibu yang sebenarnya. Hei tolong, sesar tuh ya butuh pengorbanan, ngerti nggak? Perut diadel-adel kayak gini tuh emang menurut kamu nggak sakit ya? Jadi jangan pernah mulutnya ngomong kalau sesar tuh bukan ibu yang sebenarnya kayak gitu. Terus ada lagi yang bilang kalau anaknya nggak langsung menyusui kepada ibunya, itu nanti bondingnya dia nggak akan bisa deket sama ibunya. Tolong please, sampai sekarang aja anakku paling nempel sama aku, kemana-mana nyari aku, paling sayang sama aku kayak gitu. Tuh bikin emosi ya, emosi orang-orang yang suka ngomong kayak gitu. Apalagi orang-orang yang suka, kamu nggak ASI ya, sian ya anaknya nanti ntar gampang sakit atau apa. Tolong please, anak aku nggak pernah sakit, alhamdulillah, jarang banget sakit, nggak sing dikit-dikit sakit enggak. Padahal itu dia cuman ASI cuma 3 bulan, itu pun enggak ASI full, jadi ASInya cuma dikit ditambah sama susu formula. Terus selebihnya itu dia susu formula terus sampai sekarang usia 3 tahun. Jadi jangan pernah mengenjat, karena kondisi setiap anak itu beda, kondisi setiap ibu tuh beda, jadi kita sendiri yang tahu kondisi kita. Jadi kalian jangan suka mengenjat orang lain, ini nggak baik, ini kurang, ini tutup mulut kalian. Oke guys, dan jadi sekarang anak aku udah usia 23 tahun. Jadi nanti tanggal 22 Januari ini dia udah usia 3 tahun. Jadi kenapa aku sangat bangga banget sama anakku ya. Meskipun banyak orang yang bilang, anakmu kok kurus ya.
nih, nggak pernah makan atau apa. Tapi alhamdulillah susunya lancar, susunya ini lancar ya. Terus dia aktif, sangat aktif sekali dan jarang banget sakit. Jadi curhat ya, gila ya. Banyak banget yang bilang, kok anakmu kurus, kurang gizi apa-apa. Sok ya lah, nggak apa-apa, mulut-mulut mereka ya. Tapi yang jelas anakku sehat, sangat aktif, dan jarang sakit, dan yang paling bikin aku bangga cerdas ya. Setelah aku bangga banget punya anak, meskipun nggak ada kekurangannya, memang apa mau apa gitu. Ini emosi ini kalau ibu-ibu udah di banyak yang terlalu banyak orang ngomong ini yang sok bener saan. Terserah kalian mau ngomong apa, yang jelas aku bangga sama anakku gitu, titik. Oke, sampai sekian mungkin curhatan ibu-ibu yang selalu merasa dizolimi dengan omongan-omongan orang. Oke guys, nggak apa-apa lah mereka mau ngomong apa. Yang jelas aku sangat bangga dengan anakku, aku sangat cinta dengan anakku, dan anakku sangat cinta dengan aku dan dengan bapaknya pasti. Kayak gitu ya, jelas. Oke. Buat kalian semua, teman-teman semua yang kalian punya cerita-cerita unik, cerita-cerita lucu tentang pernikahan atau tentang ngurus anak atau tentang cerita apalah, terserah, kalian bisa kirim di email di bawah ini. Ya. Oke. Nanti bolehlah aku sharing ke kalian semua cerita kalian. Ya, oke. Buat kalian yang suka dengan video ini, please like, klik like di bawah ya, dan juga kasih komen buat saran, buat kritik saran ataupun rekomendasi untuk cerita apa, biar aku bisa menceritakannya lagi guys. Jadi gitu. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe, klik subscribe yang bawah, subscribe di bawah ini, dan juga klik tombol loncengnya biar kalian tahu aku lagi update video apa. Oke guys. Oke, kalau begitu see you next video. Bye bye.